Kalian bisa lihat kan, FPS perbandingannya tuh sangat tinggi sekali, jauh gitu bedanya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Gilas IT, dan video kali ini adalah rakitan PC 4 jutaan. Karena banyak banget ya teman-teman, bang, rakit PC bang 3 jutaan, 4 jutaan dengan komponen baru semua nih. Nah, kebetulan ini si Armageddon punya rakitan PC yang udah jadi semuanya dan harganya sekitar 3.900.000. Kalau saya pribadi sih punya budget 4 juta, mending saya ngerakit PC sendiri gitu. Mencari komponen-komponen yang menurut saya ini pas digunakan untuk keperluan saya dan bisa di-mix. Beli yang baru gitu, beli misalkan RAM-nya beli yang second, motherboard-nya beli yang second, tapi power supply-nya beli yang baru gitu biar tenang gitu. Nah, seperti itu. Itu kan bisa menjadi pilihan. Tapi ya banyak juga teman-teman, wah bang, saya mah pengennya langsung jadi aja nih, punya budget 3 juta, 4 juta. Ya mungkin ini bisa menjadi salah satu incaran kalian. Jadi setiap orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Pengen yang semuanya baru karena garansinya panjang, atau beli second dengan resiko garansinya cuman seminggu gitu kan. Komponen elektronik tuh ya nggak bisa ditebak juga gitu umurnya. Kadang yang baru juga seminggu, 2 minggu udah mati, terus RMA lagi. Kadang yang second juga kita beli dengan garansi hanya seminggu, ternyata 2 tahun, 3 tahun masih awet dipakai gitu. Oke, kita kenalan dulu sama spek yang digunakan di sini. Pertama dari casingnya dulu, karena ini tampilan awal ketika melihat PC pasti si casingnya ini adalah Nimitz TR1100. Jadi udah ada 3 fan di belakang. Kalau beli rakitan seperti ini jadi 4 fan ya. Terus prosesornya ini Ryzen 3 3200G. Series G ini udah ada IGP yang tertanam di dalamnya. Ini Radeon Vega 8. Lalu motherboardnya dari ASRock A320 HDP dan udah menggunakan dual channel memory. Ya ini udah kewajiban si AMD Ryzen menggunakan dual channel. Mereknya Adata 2666 MHz 2x4 GB. Lalu storage-nya di sini menggunakan SSD dari Team Group 256 GB. Tapi ada pilihan lain juga bisa menggunakan hard disk 1 TB. Ya menurut saya sih kita di tahun 2020 udahlah pakai SSD aja gitu. Biar ngebut, biar kenceng gitu. Oke, lalu power supply-nya. Nah, ini power supply-nya Poltron Bronze 235FX. Ya tentunya belum punya sertifikasi 80+. Ya mungkin Armageddon mencocokkan ini karena si daya wattnya ini tuh nggak terlalu besar, jadi mungkin pakai power supply seperti ini udah lebih dari cukup. Kalau menurut kalian, apakah 4 juta mending rakit PC baru atau rakit PC sendiri dengan komponen second? Tinggalkan saja di kolom komentar saran dan kritik kalian, biar nanti saya pengen baca gitu. Apa sih saran sama kritik kalian? Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana performa si Ryzen 3 3200G. Tapi kalau misalkan nanti sempat, saya bakalan coba menggunakan VGA card eksternal RX 570. Nanti saya akan coba bandingkan setelah menggunakan VGA eksternal dan sebelum menggunakan VGA eksternal bagaimana performanya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana performa dan benchmark dan game si PC 4 jutaan ini. Oke? Let's go! Oke, di pengujian ini saya tidak melakukan overclock sama sekali. Pokoknya berjalan default semuanya ya. Mulai dari skor Firestrike mendapatkan all score 2522. Lalu di pengujian Time Spy, all score yang dihasilkan hanya 952. Dan benchmark juga Cinebench R15. Kita lihat skor CPU-nya 577 CB dan OpenGL-nya 52,66 fps. Oke, kita langsung saja tes ke pengujian gaming.
Game pertama kita mulai dari game mobile. Menggunakan aplikasi Nox, menjalankan game PUBG Mobile resolusi 720p, presetnya Balance Ultra. FPS yang didapatkan berkisar 30-40 fps. Namun kadang ada drop sedikit FPS-nya. Jadi saya coba setting balance high aja. Menurut saya settingan ini lebih stabil, lebih enak main gamenya. Lalu game keduanya ada Free Fire. Resolusinya sama, 720p, FPS-nya udah lancar kok segini meskipun di 30 fps ya. Menurut saya ya lancar aja sih FPS seperti ini. Terus saya juga belum setting lebih jauh tentang Sinox dan game-game ini. Harusnya sih bisa lebih stabil ya. Soalnya melihat persentase penggunaan prosesor masih kecil. Jadi bisa ditingkatkan lagi. Nanti saya akan coba setting lebih jauh lagi. Lanjut game ketiga, yang banyak permintaannya banget nih, game Valorant. Ini memang game ringan, masih sanggup lah di resolusi 1080p setting paling tinggi. Walaupun banyak aura efek dari skill playernya, FPS masih tinggi aja gitu, nggak ada masalah. Kalau main dengan preset ini ya pokoknya lancar-lancar aja, jangan khawatir. Oh ya, kalian bisa perhatikan word yang dikeluarkan oleh PC ini saat main game Valorant ini. Saya tampilkan di samping kiri layar. Game keempat saya tes GTA 5, resolusi 1080p, settingan normal, normal sampai high, MSA-nya off. FPS rata-rata mendapatkan di 30-35 fps gitu ya. Apalagi kalau lagi banyak gedung tinggi dan gedungnya jauh-jauh banget, FPS-nya tidak jarang ada drop gitu. Tapi overall kalau seperti ini ya masih lancar lah, masih enak main-main seperti ini. Kalau misalkan masih kurang lancar dan FPS-nya pengen tinggi, mungkin resolusinya turunin aja ke 900p. Game selanjutnya, game yang lebih berat, PUBG Steam. Resolusi 1080p, settingan medium. FPS-nya menurut saya ya kecil gitu, nge-lag banget. Saya turunin aja ke very low. Lumayan FPS-nya jadi rata-rata di 30 fps-an. Saya rasa kalau mapnya memang lega gitu, bakalan sering drop FPS. Jadi saya sarankan kalau pengen aman, resolusinya di 900p aja, biar FPS-nya bisa rata-rata di 50-an seperti ini. Atau di resolusi 720p saja untuk PUBG ya. Lanjut ke game lebih berat lagi, Battlefield 5 resolusi 1080p, settingan low. FPS-nya baru mencapai 30-an sih. Kalau dipaksain main, ya nggak apa-apa juga, masih oke-oke aja. Cuman dilihat ya agak patah-patah. Screen tearingnya tuh terasa banget gitu. Apalagi kalau ada ledakan-ledakan atau bom-bom dari game ini keluar, FPS-nya tuh sering drop gitu. Ya, seperti ini. Dan kalian juga bisa lihat watt yang dihasilkan saat game Battlefield 5 ini dimainkan. Berkisar di 120-130 watt. Ya menurut saya ini masih irit ya. Kalau untuk nonton YouTube, terus idle lagi ngetik gitu, lagi browsing-browsing aja, FPS yang dihasilkan berkisar di 50-60 watt aja. Ini termasuk irit lah kalau seperti ini. Oh iya, saya tes juga nih pakai PGA RX 570 yang 4 GB. Saya tes di game PUBG sama Battlefield 5 aja ya. Kalian bisa lihat kan, FPS perbandingannya tuh sangat tinggi sekali, jauh gitu bedanya. Tapi watt juga ya semakin tinggi, karena ditambah beban PGA card eksternal ini, jadi mungkin wattnya lebih tinggi, tapi performa semakin meningkat juga. Menurut saya, dengan performa seperti ini, Ryzen 3 3200G cocok juga disandingkan dengan PGA card RX 570 yang 4 GB. Performa saat main game juga cukup balance, semua komponen berjalan maksimal. Tapi di sini kebetulan power supply-nya tidak ada power pin 1x8, jadi saya gunakan power supply dari luar ya untuk memenuhi syarat si PGA card ini. Jadi kalau kalian nih nanti mau misalkan beli peracikan PC seperti ini, tentunya ketika kalian mau upgrade tambah PGA card, power supply-nya harus di-upgrade juga. Oke? Nah, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat benchmark dan bermain game? Si Ryzen 3 3200G dengan Radeon Vega 8-nya,
Apakah cukup menurut kalian dengan mendapatkan FPS di bawah 60 gitu, 30, 40, apalagi main game-game berat seperti PUBG atau Battlefield 5 itu FPS-nya di bawah 8, di bawah 60 ya. 30, 40, kadang-kadang drop ke 10 gitu, 20. Tapi itu di resolusi 1080p. Tapi kalau kalian pengen FPS-nya lebih naik, mungkin resolusinya bisa diturunkan ke 720p. Terus ketika tadi ditancapkan RX 570 yang 4GB, bagaimana performanya? Jauh meningkat kan? Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya saran sama kritik, nanti di video selanjutnya saya buat video apa lagi, silahkan saja tinggalkan di kolom komentar. Nanti kalau misalkan kebetulan ada komponennya atau ada pembahasannya, saya langsung buat videonya. Seperti itu aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.